Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fadila, mahasiswi jurusan Akuntansi angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Bank Umum Syariah dan Penerbitan Surat Berharga Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Yurniwati SEMSI AKCA, yang telah memberikan banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi saya. Dan juga terima kasih kepada dosen penelaah saya nantinya. Pada presentasi kali ini terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian yang pertama adalah latar belakang. Islamic Social Reporting pertama kali dikemukakan oleh Hanifah pada tahun 2002, yang selanjutnya dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman et al. Pada tahun 2009 di Malaysia. Menurut Hanifah, pelaporan tanggung jawab sosial pada perbankan konvensional masih berfokus pada aspek material dan moral yang menggunakan Global Reporting Initiative atau GRI dalam pengungkapannya. Walaupun indeks GRI tidak bertentangan, namun terdapat aspek yang tidak diterapkan dalam indeks tersebut, yaitu adalah aspek spiritual. Hal tersebutlah yang menyebabkan indeks GRI kurang tepat untuk digunakan di perbankan syariah karena fokus utama dari pelaporan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah adalah aspek spiritual. Keterbatasan yang terdapat pada pelaporan sosial berbasis konvensional ini yang menyebabkan munculnya Islamic Social Reporting yang disusun atas kerangka konseptual berdasarkan dengan prinsip syariah. Selain membantu para nasabah muslim dalam mengambil keputusan, Islamic Social Reporting atau ISR juga berperan dalam membantu perbankan syariah untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada masyarakat. Islamic Social Reporting merupakan suatu tanggung jawab sosial yang berisikan nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi Islam seperti status kepatuhan syariah, zakat, serta transaksi yang tidak ada unsur riba dan gharar, serta terdapatnya aspek-aspek sosial seperti wakaf, sedekah, qadrul hasan, dan juga pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan. Salah satu yang mendukung aspek pertanggungjawaban sosial perbankan di Indonesia yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, perbankan syariah melalui program sosialnya menjadi harapan dalam berperan dan berkontribusi lebih untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aspek pengungkapan pertanggungjawaban sosial di Indonesia didukung pula dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang berisikan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Islamic Social Reporting Index atau indeks ISR berkaitan dengan kebutuhan akan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution menetapkan indeks ISR yang memuat gabungan dari item-item standar Corporate Social Responsibility. Indeks ISR dipercaya merupakan suatu langkah awal dalam penyusunan suatu standar pengungkapan tanggung jawab sosial entitas berbasis syariah. Peran perbankan syariah terhadap masyarakat yang berkaitan dengan perspektif spiritual ditunjukkan melalui penggunaan indeks ISR oleh bank syariah sebagai alat ukur dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya. Dengan adanya indeks ISR, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, lingkungan, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah sesuai dengan prinsip syariah. Bank Umum Syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam statistik perbankan syariah hingga bulan Desember 2019, terdapat 14 bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar dan aktif beroperasi dengan total aset mencapai 320.737 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah di Indonesia sudah semakin memperlihatkan keberadaannya. Jumlah perbankan syariah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keberadaan perbankan syariah di Indonesia yang semakin bertambah,
melainkan semakin meningkatnya keinginan dari nasabah Muslim di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk melakukan transaksi ekonomi berdasarkan dengan prinsip syariah. Peningkatan jumlah perbankan syariah di Indonesia sejalan dengan keinginan dari masyarakat terhadap perbankan syariah untuk dapat memperlihatkan keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Perbankan syariah tidak hanya harus memiliki peran dalam memiliki kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat, melainkan sebagai wujud tanggung jawab sosial, perbankan syariah penting juga untuk membuat dan menjalankan pelaporan serta pengungkapan dari kegiatan usaha perbankan syariah tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengungkapan Islamic Social Reporting adalah ukuran Bank Umum Syariah. Menurut Raba pada tahun 2014, pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah pada Bank Umum Syariah yang berukuran lebih besar akan cenderung lebih luas bila dibandingkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial pada Bank Umum Syariah yang lebih kecil. Hal tersebut disebabkan oleh pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah dengan ukuran yang lebih besar lebih banyak dibandingkan dengan Bank Umum Syariah dengan ukuran yang lebih kecil. Fakta ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nailil Faroh pada tahun 2018 yang membuktikan bahwa ukuran bank syariah berpengaruh signifikan positif terhadap Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian lainnya dari Othman et al. Pada tahun 2009, kemudian Rama pada tahun 2014, serta Iwan dan kawan-kawan pada tahun 2016 juga menemukan bahwa variabel ukuran bank yang berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan ESR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan hasil penelitian berbeda dari Santi Lestari pada tahun 2015 dan Rahayu pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting adalah penerbitan surat berharga syariah. Setiap bank umum syariah harus mengungkapkan informasi mengenai salah satu sumber pendanaan yang penting, yaitu surat berharga syariah yang meliputi saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah di dalam laporan tahunannya. Informasi tersebut tidak hanya diungkapkan ketika sekuritas akan diterbitkan, melainkan pengungkapan informasi dilakukan sepanjang Bank Umum Syariah masih menggunakan sekuritas tersebut sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Bank Umum Syariah. Dengan Bank Umum Syariah mengungkapkan informasi secara sukarela, maka diharapkan pihak calon investor, kreditor, maupun konsumen terbebas dari keraguan dalam pengambilan keputusan. Penerbitan surat berharga syariah diukur dengan jumlah surat berharga syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah. Perbankan syariah yang menerbitkan surat berharga syariah akan memberikan dampak terhadap pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, diduga penerbitan surat berharga syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda dan Agung pada tahun 2016 yang membuktikan bahwa penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian dari Putri pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa penerbitan surat berharga syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nailil Faroh pada tahun 2018 yang membuktikan bahwa penerbitan surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran Bank Umum Syariah dan penerbitan surat berharga syariah menyebabkan hasil penelitian bersifat belum meyakinkan, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ulang terhadap masalah pada penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada karena menambahkan laporan tahunan Bank Umum Syariah yang terbaru, yaitu 2 tahun terakhir, yakni tahun 2018 dan tahun 2019, untuk mendapatkan hasil dari keterbaruan data. Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh dari ukuran Bank Umum Syariah terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting
pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerbitan surat berharga syariah terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran Bank Umum Syariah dan penerbitan surat berharga syariah secara simultan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran Bank Umum Syariah terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat berharga syariah terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran Bank Umum Syariah dan penerbitan surat berharga syariah secara simultan terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah bagi para akademisi dan praktisi di masa yang akan datang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemberian informasi yang berkaitan dengan Islamic Social Reporting, ukuran bank syariah, dan penerbitan surat berharga syariah. Yang kedua adalah bagi manajemen perusahaan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pelaporan dan pengungkapan Islamic Social Reporting. Dan yang ketiga adalah untuk para investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh ukuran Bank Umum Syariah dan penerbitan surat berharga syariah terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan berinvestasi. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Kemudian masuk ke bab 2 landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran hipotesis, dan pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari teori legitimasi, teori stakeholders, teori keagenan atau agensi teori, syariah enterprise teori, pengungkapan Islamic Social Reporting, ukuran Bank Umum Syariah, dan penerbitan surat berharga syariah. Kemudian selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Terdapat penelitian terdahulu yaitu yang pertama, penelitian dari Putri dan Yuyeta pada tahun 2004 yang membuktikan bahwa penerbitan surat berharga berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kemudian penelitian oleh Othman et al. Pada tahun 2009 yang membuktikan bahwa adanya pengaruh ukuran perusahaan yang signifikan positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kemudian penelitian yang ketiga oleh Rama dan Minawati pada tahun 2014 yang membuktikan ukuran Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kemudian penelitian oleh Iwan dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang membuktikan bahwa ukuran bank syariah memberikan pengaruh yang positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kemudian penelitian oleh Amanda, Kika Maharani, dan Agung pada tahun 2016 di mana variabel penelitian surat berharga syariah memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. Dan penelitian yang terakhir oleh Nailil Faroh pada tahun 2018 yang membuktikan bahwa variabel ukuran bank syariah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. Dan selanjutnya adalah kerangka pemikiran hipotesis. Ukuran Bank Umum Syariah sebagai variabel independen yang pertama dan penerbitan surat berharga syariah sebagai variabel independen yang kedua berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai variabel dependen yang didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis, di mana untuk ukuran Bank Umum Syariah H1 yaitu ukuran Bank Umum Syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. Untuk penerbitan surat berharga syariah H2, penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya adalah desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif, di mana penelitian verifikatif digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan tahunan yang diterbitkan oleh
Bank Umum Syariah pada masing-masing website Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk variabel penelitian dan pengukuran, variabel dependennya yaitu pengungkapan Islamic Social Reporting, dan variabel independennya adalah ukuran Bank Umum Syariah dan penerbitan surat berharga syariah. Selanjutnya adalah variabel penelitian dan pengukuran. Untuk variabel dependen yaitu pengungkapan ISR diukur dengan metode scoring, yaitu nilai 1 jika Bank Umum Syariah mengungkapkan item ISR dan nilai 0 jika tidak mengungkapkan item ISR. Kemudian melakukan perhitungan untuk tingkat pengungkapan ISR dengan rumus ISRD, yaitu jumlah skor pengungkapan yang dipenuhi dibagi dengan jumlah skor pengungkapan maksimal. Untuk variabel independen yang pertama yaitu ukuran Bank Umum Syariah diukur dengan total aset yang kemudian akan dibentuk menjadi logaritma natural untuk menyetarakan dengan variabel lainnya. Untuk variabel independen yang kedua adalah penerbitan surat berharga syariah yang diukur dengan banyaknya surat berharga syariah yang diterbitkan oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Nilai 1 diberikan untuk bank umum yang memiliki satu jenis surat berharga syariah, nilai 2 untuk bank yang memiliki dua jenis surat berharga syariah, dan nilai 3 untuk bank yang memiliki 3 jenis surat berharga syariah. Selanjutnya adalah mengenai populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 bank umum syariah di Indonesia, dan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga menyisihkan sampel sebesar 11 bank umum syariah. Kemudian untuk data dan metode pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengambilan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu data yang digunakan dari laporan tahunan yang telah dipublikasikan pada masing-masing website Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya adalah metode analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Kemudian uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, kemudian uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian, pembahasan, dan interpretasi dan implikasi. Yang pertama adalah deskripsi hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh ukuran Bank Umum Syariah dan penerbitan surat berharga syariah terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel, yaitu dengan kriteria Bank Umum Syariah hingga tahun 2019 yaitu berjumlah 14 Bank Umum Syariah, kemudian Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan hingga tahun 2019 ada berjumlah 3 Bank Umum Syariah, kemudian total Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian adalah 11 Bank Umum Syariah, kemudian total periode pengamatan adalah 5 tahun, sehingga total objek pengamatan dalam penelitian ini adalah berjumlah 55 sampel. Selanjutnya adalah mengenai hasil penelitian. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Untuk pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai variabel independen yaitu memiliki nilai minimum sebesar 0,56 yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 0,80 yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah pada tahun 2015. Selanjutnya nilai rata atau mean dalam penelitian ini untuk pengungkapan Islamic Social Reporting adalah 0,7182 serta standar deviasi sebesar 0,05929. Selanjutnya yaitu ukuran Bank Umum Syariah. Ukuran Bank Umum Syariah sebagai variabel independen yang diproyeksikan dengan total aset yang kemudian akan dibentuk menjadi logaritma natural untuk menyetarakan dengan data variabel lainnya, yaitu memiliki nilai minimum sebesar 27,95 yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah dan nilai maksimum sebesar 32,35 yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Nilai rata-rata dalam penelitian ini untuk ukuran Bank Umum Syariah adalah 30,3032 serta standar deviasi sebesar 1,13264. Kemudian untuk variabel independen kedua yaitu penerbitan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah dengan menggunakan skala interval
yaitu nilai 1 diberikan untuk bank yang memiliki satu jenis surat berharga syariah, nilai 2 untuk yang memiliki 2 jenis surat berharga syariah, dan nilai 3 untuk yang memiliki 3 jenis surat berharga syariah. Dalam penelitian ini memiliki nilai minimum untuk penerbitan surat berharga syariah yaitu sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3, serta nilai rata-rata dalam penelitian ini adalah 1,58 dan standar deviasi sebesar 0,567. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini. Dari tabel hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,962 yang artinya lebih dari 0,05, yaitu berarti data terdistribusi normal dan layak untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas, yaitu berdasarkan pada hasil tabel dapat dilihat bahwa pada setiap variabel independen itu memiliki nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai dari variance inflation factor lebih kecil dari 10. Artinya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen pada model regresi ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kemiripan antara variabel independen pada penelitian ini, yaitu ukuran bank umum syariah dan penerbitan surat berharga syariah. Kemudian untuk uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas, di mana berdasarkan hasil uji heterokedastisitas terlihat bahwa probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05. Artinya tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Kemudian untuk uji asumsi klasik yang terakhir yaitu hasil uji autokorelasi, di mana berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel dapat terlihat nilai Durbin-Watsonnya sebesar 1,776. Nilai ini berada di antara minus 2 dan plus 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya masalah autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian lanjut ke uji hipotesis yang pertama, yaitu analisis regresi linear berganda, di mana berdasarkan dari tabel hasil analisis regresi linear berganda itu dapat diperoleh model regresi ESRD sama dengan minus 0,270 ditambah 0,032 ukuran bank umum syariah ditambah dengan 0,004 penerbitan surat berharga syariah ditambah dengan E atau error. Nah, dari persamaan yang telah disebutkan itu dapat dinyatakan bahwa pada nilai konstanta diperoleh nilai sebesar minus 0,270. Hal ini berarti apabila seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran bank umum syariah dan penerbitan surat berharga syariah bernilai 0, maka variabel dependen yaitu pengungkapan ISR akan bernilai negatif sebesar 0,270. Kemudian untuk nilai koefisien regresi variabel ukuran bank umum syariah sebesar 0,032 yang artinya setiap peningkatan satu satuan ukuran bank umum syariah akan mengakibatkan peningkatan setiap pada variabel pengungkapan ISR sebesar 0,032 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Kemudian yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi variabel penerbitan surat berharga syariah sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan penerbitan surat berharga syariah akan mengakibatkan peningkatan variabel pengungkapan ISR sebesar 0,004 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Kemudian adalah uji hipotesis yang kedua, yaitu uji signifikansi parsial atau uji T. Nah, uji T dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Nah, berdasarkan dari hasil uji T, yaitu untuk ukuran bank umum syariah, di mana berdasarkan pada tabel diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis diterima, yaitu ukuran bank umum syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, artinya ukuran bank umum syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kemudian untuk penerbitan surat berharga syariah, di mana hipotesis yang diuji yaitu penerbitan surat berharga syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan pada tabel
Hasil dari uji T yaitu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,778. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti hipotesis ditolak. Artinya penerbitan surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kemudian untuk hasil uji hipotesis yang ketiga yaitu uji signifikansi simultan atau uji F. Berdasarkan pada tabel hasil ANOVA yaitu menunjukkan besarnya nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen yaitu ukuran bank umum syariah dan penerbitan surat berharga syariah secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan ISR. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji ukuran bank umum syariah dan penerbitan surat berharga syariah adalah model yang fit. Kemudian hasil dari uji hipotesis yang terakhir yaitu uji koefisiensi determinasi atau R kuadrat, di mana dilihat pada besarnya adjusted R square adalah sebesar 0,390. Hal ini berarti 39% variabel pengungkapan ISR dapat dijelaskan oleh variabel ukuran bank umum syariah dan penerbitan surat berharga syariah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 61% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang ada di luar model penelitian. Nah, kemudian lanjut kepada pembahasan, di mana untuk ukuran bank umum syariah berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji parsial atau uji T yang telah dilakukan, maka hipotesis ukuran bank umum syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR atau H1 yang dapat diterima. Hal ini berarti ukuran bank umum syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atman et al. Pada tahun 2009, kemudian Ramadan Milewati pada tahun 2014, dan Iwan Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penerbitan surat berharga syariah berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji parsial atau uji T yang telah dilakukan. Hipotesis penerbitan surat berharga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR atau H2 itu tidak dapat diterima. Hal ini berarti bahwa penerbitan surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nailul Faroh pada tahun 2018. Kemudian lanjut kepada interpretasi dan implikasi. Untuk interpretasi dari ukuran bank umum syariah yaitu berdasarkan hasil penelitian ini, variabel ukuran bank umum syariah mempengaruhi pengungkapan ISR. Hal ini berarti bahwa ukuran bank umum syariah yang diukur dengan besarnya total aset yang dimiliki oleh bank umum syariah memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat secara lebih umum dan lebih meluas. Artinya, besar kecilnya ukuran bank umum syariah yang dicerminkan oleh total aset yang dimiliki oleh bank tersebut mempengaruhi bagaimana besar dan luasnya pengungkapan ISR dari bank umum syariah tersebut. Nah, implikasi dari penelitian ini yaitu mengenai ukuran bank syariah yang diproyeksikan dengan total aset yang dimiliki oleh suatu bank umum syariah yaitu berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Bank umum syariah yang berukuran lebih besar yaitu melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan juga lebih besar. Nah, semakin besar ukuran serta dana yang besar dari suatu perusahaan, maka cenderung akan memiliki permintaan yang lebih luas terkait dengan informasi pelaporan perusahaannya. Selanjutnya adalah interpretasi untuk penerbitan surat berharga syariah, di mana surat berharga syariah yang diterbitkan oleh masing-masing bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Artinya, jumlah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank umum syariah baik banyak maupun sedikit tidak akan mempengaruhi bank umum syariah dalam pengungkapan ISR-nya. Nah, implikasi dari penelitian ini mengenai penerbitan surat berharga syariah adalah walaupun bank umum syariah tidak menerbitkan surat berharga syariah yang meliputi saham syariah, kemudian sukuk maupun reksadana syariah, serta surat berharga syariah lainnya, namun pengungkapan ISR oleh suatu bank syariah tersebut tetap menjadi suatu kewajiban dari bank umum untuk melaporkannya sebagai wujud bentuk pertanggungjawaban kepada Allah, masyarakat, dan kepada lingkungan sekitar dari bank umum syariah tersebut. Nah, bank umum syariah dapat meningkatkan pengungkapan ISR-nya dengan memperhatikan faktor lain selain dari terbitan surat berharga syariah. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke dalam bab 5, yaitu adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, kemudian keterbatasan penelitian, dan saran. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah ukuran bank umum syariah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan ISR.
Secara deskriptif, ukuran bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 27,95 dan nilai maksimum sebesar 32,35 dan min sebesar 30,3032. Dan pengungkapan ISR memiliki nilai minimum sebesar 0,56, nilai maksimum sebesar 0,80 dan nilai min sebesar 0,7182. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua yaitu penerbitan surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Secara deskriptif, surat berharga syariah memiliki nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 3, dan nilai min sebesar 1,58. Kemudian untuk pengungkapan ISR memiliki nilai minimum sebesar 0,56, nilai maksimum sebesar 0,80 dan min sebesar 0,7182. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga yaitu ukuran bank umum syariah dan penerbitan surat berharga syariah secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR berdasarkan hasil uji signifikasi F yang menunjukkan besar nilai SIK sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian, di mana pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat dijadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya. Di mana keterbatasan tersebut yaitu yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2015 sampai dengan 2019 sebagai objek penelitian dan sampel yang digunakan sebanyak 55 Bank Umum Syariah. Kemudian yang kedua, keterbatasannya yaitu terdapat banyak variabel lain yang mungkin mempengaruhi pengungkapan ISR, diantaranya yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, tipe industri, dan corporate governance, dan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan industri lain sebagai objek penelitian seperti unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia, dan perusahaan yang terdaftar di JII atau ISI atau Indeks Saham Syariah Indonesia, serta juga memperluas periode pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR seperti profitabilitas, likuiditas, leverage, tipe industri, dan juga corporate governance. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.